Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Ayu Septanuansa dari PPG Prajabatan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Untuk sasaran observasi, yaitu sekolah SMA Negeri 6 Malang, kelas 10. Untuk panduan observasi, yang pertama yaitu perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral, gaya belajar, dan motivasi belajar. Perkembangan fisik. Untuk instrumen pertanyaan meliputi 1. Apakah Anda memiliki gangguan penglihatan? Yang kedua, apakah Anda memiliki riwayat penyakit tertentu? Yang ketiga, berapa berat badan Anda? Yang keempat, berapa tinggi badan Anda? Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Aspek yang diobservasi, yaitu yang pertama, apakah peserta didik tertarik dan antusias selama proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu memberikan umpan balik dari pertanyaan yang guru berikan secara logis? Yang keempat, apakah peserta didik mampu menjabarkan konsep yang diajarkan guru? Aspek selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Untuk indikator pertanyaan, yang pertama yaitu bagaimana respon Anda ketika melihat teman yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua, bagaimana respon Anda ketika ada perbedaan pendapat ketika berdiskusi. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika berada pada lingkungan baru yang belum Anda kenal. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Untuk perkembangan emosi, instrumen emosi yang pertama yaitu saya tahu kapan saya sedih dan kapan saya merasa gembira. Yang kedua, saya bisa mengekspresikan ide kepada orang lain. Yang ketiga, saya mampu mengungkapkan perasaan yang sedang saya rasakan kepada orang lain. Yang keempat, saya tahu penyebab kemarahan saya. Yang kelima, saya mampu mengontrol pikiran dan tindakan dalam situasi apapun. Yang keenam, saya lebih suka teman satu kelompok yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru daripada saya kerjakan sendiri. Dan yang ketujuh yaitu saya tahu bagaimana mengendalikan diri ketika berada pada situasi yang sulit. Itu ada 7 contoh instrumen emosi. Nah, untuk penilaiannya, SL yaitu selalu, SR yaitu sering, KK yaitu kadang-kadang, JR yaitu jarang, dan TP yaitu tidak pernah. Untuk skor yaitu dengan rumus P sama dengan N per N besar kali 100%, di mana P adalah presentase total, dan N kecil yaitu skor yang diperoleh, dan N besar yaitu skor maksimal. Nah, nanti setelah didapatkan berapa persennya, itu dikategorikan, yaitu dengan rentang skor 76-100% itu berkembang sangat baik. Untuk rentang skor 56-75%, yaitu emosinya belum berkembang sesuai harapan. Untuk 41-45%, yaitu emosinya mulai berkembang, dan kurang dari 40% berarti belum berkembang. Untuk perkembangan moral, aspek yang diobservasi, yang pertama yaitu peserta didik menaati peraturan yang dibuat di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, peserta didik berperilaku santun. Yang ketiga, peserta didik menjawab salam. Yang keempat, peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar
instrumen yang dibuat yaitu satu, pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, apakah Anda memilih A. Membaca catatan, membaca judul dalam buku, dan melihat diagram dan ilustrasi. B. Meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. C. Membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Untuk pertanyaan kuesioner kedua, yaitu apa yang kalian lakukan sewaktu Anda mendengarkan musik? A. Berkhayal atau melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan. B. Berdendang mengikuti alunan musik tersebut. C. Bergerak mengikuti musik tersebut. Mengetukkan kaki mengikuti irama. Satu contoh lagi dari kuesioner dari gaya belajar yaitu pada waktu kalian bercerita, apakah Anda memilih untuk A. Menulisnya, B. Menceritakannya dengan suara keras, dan C. Memerankannya. Nah, dari jawaban A, B, C itu nanti bisa dilihat apabila peserta didik cenderung memilih jawaban A, berarti dia memiliki gaya belajar visual. Apabila pilihan jawaban dari peserta didik itu skornya lebih banyak B, berarti dia memiliki gaya belajar auditori. Sedangkan jika skor lebih banyak C, maka dia termasuk gaya belajar kinestetik. Selain itu, apabila skor A dan B itu memiliki skor yang sama, misal mendapatkan skor 4 dan 4, berarti gaya belajar peserta didik tersebut yaitu gabungan. Karena tadi skornya A dan B sama, berarti peserta didik memiliki gaya belajar gabungan antara visual dan auditori. Aspek selanjutnya yaitu tentang motivasi belajar. Instrumen motivasi yang pertama adalah saya tetap mengerjakan PR atau tugas biologi yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu. Yang kedua, apakah semangat untuk belajar biologi mempengaruhi keberhasilanmu dalam pelajaran biologi? Yang ketiga, apakah kamu akan berusaha mendapatkan nilai biologi yang setinggi-tingginya di antara teman-teman satu kelas? Yang keempat, apakah kamu mentargetkan nilai tes atau ulangan biologi yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya? Yang kelima, jika kamu menjumpai soal biologi yang sulit untuk dikerjakan, apakah kamu berusaha mencari jawaban di buku biologi lain? Untuk motivasi belajar, nanti terdapat 10 butir soal. Dengan nilai SL, yaitu selalu mendapatkan skor 5, SR sering, yaitu mendapatkan skor 4, KK atau kadang-kadang skor 3, JR atau jarang skor 2, dan TP atau tidak pernah yaitu skor 1. Untuk analisis data, presentase total yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal. Nanti skor presentase total tersebut dikategorikan yaitu apabila dia masuk ke 20% hingga 36%, yaitu interpretasinya yaitu motivasi belajar sangat rendah. Jika 37 sampai 52%, motivasi belajar rendah. 53 sampai 68%, motivasi belajar sedang. 69 sampai 84% motivasi belajar tinggi, dan 85 sampai 100% yaitu motivasi belajar sangat tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.